Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga di kondisi yang sering hujan ini kalian bisa jaga kesehatan ya, karena ini banyak yang sakit ya, tidak hanya Ahmad tapi di luar sana juga banyak yang ngedrop. Karena apa? Ya cuacanya kayak gini, kalau badannya nggak fit ya nanti kan gampang drop ya. Jadi kayak gitu, kalau memang musim-musim awal hujan gini dikurangi dulu aktivitasnya, yang nggak penting-penting banget ya jangan begadang terlalu malam ya. Jadi kayak gitu biar nanti kondisinya tetap fit. Jadi hari ini, kemarin kalau di pertemuan sebelumnya sudah disinggung sedikit, walaupun sedikitnya kemarin melenceng ya. Yang di prosa itu kan kemarin ada yang nyinggung bahwa drama itu prosa ya. Semoga hari ini bisa diterangkan atau diberi pencerahan oleh kelompok yang terakhir ya, kelompoknya Zen ini yang akan membahas tentang drama. Selebihnya saya persilakan kelompoknya Zen ini untuk presentasi. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu pengertian drama, ciri-ciri, jenis dan lain-lain. Yang pertama yaitu pengertian. Drama adalah karya sastra yang dipertunjukkan melalui dialog, akting, dan gerak untuk menggambarkan kisah kehidupan dan watak manusia. Sebagai karya sastra, drama adalah naskah yang berisi percakapan atau dialog antar tokoh untuk ditampilkan dalam pementasan. Ciri-ciri drama. Mengandung drama adalah seni pertunjukan yang didominasi oleh percakapan atau dialog antar tokoh. Dialog ini merupakan media utama untuk menyampaikan cerita menggunakan perasaan tokoh dan mendorong plot maju. 2. Terdiri dari bagian. Sebuah drama biasanya tersusun secara sistematis dalam babak dan adegan. Babak adalah bagian besar dari drama yang mencakup satu rangkaian peristiwa yang utuh. Adegan adalah bagian yang lebih dari babak yang ditandai dengan perubahan tokoh yang berada di atas panggung atau perubahan latar waktu atau tempat. 3. Tokoh dan konflik. Drama wajib memiliki tokoh, melakukan aksi dan memiliki konflik, pertentangan atau masalah. Konflik adalah ini menceritakan yang membuat drama menarik, bisa berupa pertentangan antar tokoh atau pertentangan batin tokoh. 4. Mengandung petunjuk laku. Naskah drama menyertai petunjuk teknis yang disebut juga plotting atau stage direction. Pertunjukan ini berisi arahan bagi aktor mengenai ekspresi, gerakan yang dilakukan tokoh, tempat pengaturan panggung dan properti. 5. Disajikan di hadapan ciri menekankan bahwa drama adalah seni pertunjukan. Teks drama, naskah harus diwujudkan menjadi tontonan yang disajikan secara langsung di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Selanjutnya adalah struktur drama. Struktur drama ada prolog, dialog, epilog. Prolog bagian pembuka atau pengantar yang disampaikan oleh narator atau tokoh lain. Prolog memberikan gambaran awal tentang latar belakang cerita, memperkenalkan tokoh dan membangkitkan minat penonton atau pembaca. Yang kedua yaitu dialog. Percakapan antar tokoh yang menjadi media utama untuk mengungkapkan cerita dan konflik. Dialog menjelaskan alur cerita, menyampaikan konflik, membangun karakter dan mengungkapkan gagasan melalui percakapan. Yang ketiga yaitu epilog, ada penutup yang mengakhiri pementasan drama. Epilog menyampaikan pesan moral, hikmah atau refleksi dari keseluruhan cerita. Epilog
juga bisa berfungsi untuk menegaskan kembali makna dari peristiwa yang terjadi dalam drama. Unsur intrinsik satu tema dalam drama adalah gagas utama atau ide pokok yang mendasari keseluruhan cerita dan menjadi benang merah yang menyatukan semua unsur seperti alur, tokoh, dan latar. Dua, alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan menjadi penggerak cerita, mulai dari pengalaman hingga penyelesaian konflik. Tiga, tokoh merujuk pada individu atau pelaku yang diceritakan dalam drama. Mereka adalah penggerak cerita yang melalui tindakan, ucapan, interaksi, perencanaan, alur, dan tema diungkapkan. Empat, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam drama. Ini adalah proses menghidupkan tokoh terasa nyata. 5. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam drama. Latar berfungsi memberikan konteks yang realistis dan imajinatif bagi cerita. 6. Dialog adalah percakapan atau ujaran yang dilakukan oleh para tokoh dalam drama. Dialog merupakan unsur yang vital karena merupakan cara utama untuk menggunakan alur cerita, watak, atau emosi tokoh dan amanat. 7. Amanat adalah pesan moral, penjelasan, atau nilai luhur yang disampaikan oleh penulis drama kepada penonton. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang penulis, merujuk pada informasi biografis dan kontekstual yang membentuk pandangan, gaya, dan pilihan tematik seorang dramawan. Ini adalah faktor-faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi bagaimana sebuah drama ditulis dan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu nilai-nilai dalam cerita. Dalam cerita drama adalah prinsip keyakinan atau standar perilaku yang disajikan, dipertanyakan, atau dipromosikan melalui alur cerita, dialog, dan tindakan para karakter. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kompas moral cerita. Yang ketiga yaitu kondisi sosial budaya, merujuk pada situasi nyata atau situasi yang direpresentasikan dalam drama yang mencakup struktur masyarakat, norma yang berlaku, sistem keyakinan, dan cara hidup. Ini adalah konteks makro tempat cerita drama itu terjadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis drama. Yang pertama yaitu melodrama. Drama yang dialognya diucapkan biasanya namun diiringi musik sebagai latar emosi. Namun seiring waktu genre ini berkembang dan kini didefinisikan berdasarkan gaya emosionalnya yang dilebih-lebihkan dan alur cerita yang sangat berorientasi pada moralitas yang jelas. Yang kedua, drama yang tragedi. Tragedi adalah drama yang menampilkan kisah sedih, biasanya berakhir duka bahkan kematian tokoh utama. Yang ketiga, komedi, drama yang menampilkan cerita lucu, ringan, dan menghibur. Yang keempat, opera, drama yang semua dialognya dinyanyikan atau diiringi musik. Drama musikal di mana dialog sepenuhnya dinyanyikan, bukan hanya disembunyi lagu seperti dalam musikal dengan diiringi orkestra. Yang kelima yaitu tragikomedi, drama yang menggabungkan unsur sedih dan lucu dalam satu pementasan. Drama ini memiliki potensi atau materi yang serius dan menyakitkan atau tragis, tapi berakhir bahagia, yang menyelingi momen-momen serius dengan momen-momen lucu. Selanjutnya, kesimpulannya,
Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan, dialog, dan tindakan para tokohnya, serta ditunjukkan untuk dipentaskan di atas panggung. Dalam drama, alur cerita disampaikan tanpa narasi panjang, melainkan melalui percakapan yang mengandung konflik, tema, latar, dan pesan moral. Drama tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan refleksi sosial yang mampu menjadi emosi penonton berbagai jenis seperti tragedi, komedi, hingga lewat drama. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo diskusi. Iya. Jadi saya mau tanya, tadi kan sudah disebutkan tragikomedi ya, salah satu contohnya drama tadi. Nah itu kalau bisa digambarkan bagaimana konsep singkat dari salah satu drama tersebut, karena di situ kan menggabungkan antara unsur sedih dan lucu dalam satu pementasan. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Mbak Baby. Tragikomedi kan adalah drama yang menunjukkan unsur sedih dan lucu. Drama tragedi itu yang pertama tragedi dari kata tragis dari kata tragedi, melibatkan karakter yang menghadapi penderitaan, kesulitan besar atau isu-isu ketidakadilan. Terus yang komedinya itu ditunjukkan melalui dialog yang lucu, situasi yang ironis, karakter yang eksentrik, atau resolusi akhir yang tidak fatal atau memuaskan. Contohnya yaitu biasanya drama ini dimulai dengan kecemburuan tragis dan tuduhan palsu yang menyebabkan kematian dan pengasingan. Namun paruh kedua drama beralih ke suasana yang lucu, diakhiri dengan kebahagiaan ajaib dan rekonsiliasi. Terima kasih. Mau ditanyakan lagi?
Terima kasih. Kemudian kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa duduk kembali di tempatnya. Oke, catatan untuk diskusi hari ini, ya, catatannya diperbanyak lagi membacanya biar presentasinya bisa lebih baik, ya. Ketika kalian menjadi presenter atau menjadi pemateri, bayangkan kalian itu sedang menjadi pembicara, ya. Kalau menjadi pembicara dan audiens itu sedang diam, berarti apa? Panelis atau pembicara itu harus menguasai medan. Maksudnya menguasai medan itu seperti apa? Ya tentu kalian harus melemparkan gagasan-gagasan kembali yang terkait dengan topik yang dibicarakan, kayak gitu. Ya, jadi jangan biarkan ada space kosong. Ya, karena kalian di situ itu sudah menjadi pemateri. Ya, kalau kelompok sini berarti kan harus ada yang menjadi moderator dan ada yang menjadi pemateri. Cuman biasanya kalau kuliah, ya, kalau kuliah itu tidak jelas saat presentasi siapa moderatornya, siapa yang menyampaikan materi karena dibacakan bergantian. Ya, harusnya di dalam perkuliahan posisikan kalian ini sedang menjadi pembicara. Kalau moderator ya posisinya menjadi moderator. Bagaimana sih menjadi moderator sebuah acara itu? Coba disimak di YouTube, dilihat biar nanti tahu. Ya. Oh, berarti nanti kalau saya menjadi moderator di kelas, saya harus seperti ini. Nah, kalau jadi pemateri, ya, jadi pemateri itu seperti apa? Nah, itu dilihat. Ya, jangan sekadar sebagai gugur tugas presentasi, tapi jadikanlah presentasi-presentasi ini latihan berbicara, latihan menyampaikan gagasan. Ya. Jangan hanya membacakan PPT-nya atau membacakan materinya. Jadi harus ada proses penyerapan oleh kalian, ya. Kemudian kalian keluarkan dengan versi kalian sendiri. Nah, nanti akhirnya dari situ presentasi kalian kan menjadi cair. Ya, enggak kaku sifatnya membaca gini aja ya. Nah, kalau hanya membaca, nah, kayak tadi itu ada pertanyaan, ya, maka langsung bingung, cari jawaban dulu. Apalagi pertanyaan yang dilontarkan itu tidak ada di materi yang disusun, iya kan? Akhirnya bingung nyari dulu kan jawaban, ya. Nah, itu akan terjadi ketika kalian sebagai pemateri atau tugas kelompoknya itu tidak diserap dulu materinya. Jadi diserap, dibayangkan kalau begini ini seperti ini, maka saya menjelaskan dengan versi saya. Atau dibacakan, setelah dibacakan teksnya, PPT-nya, kemudian kalian membeli penjelasan versi kalian. Nah, nanti akan akhirnya kalian tidak sekadar membacakan materi, tetapi benar-benar menjadi narasumber. Ya, ini forum-forum untuk belajar. Ya, jadi seperti itu, biar nanti lebih terbiasa. Karena nanti kalau kalian hanya gugur tugas, nanti semester 8 juga modelnya akan begini presentasi. Ya.
Ini kerap kali terjadi di mahasiswa, bahkan saat ujian akhir skripsi modelnya masih sama. Jadi membacakan skripsinya. Padahal skripsi itu kan dikerjakan sendiri toh. Atau PPT tadi kan dikerjakan sendiri. Ya. Harusnya kan lebih menguasai. Nah, ketika lebih menguasai maka tinggal dilontarkan. Coba bayangkan aja kalian. Kalian mengajar terus sambil baca buku aja gini. Gimana kira-kira murid-murid kalian? Kayak apa kira-kira? Apakah nanti gak ditinggal turu, gak ditinggal tulinan, gak tinggal apa? Ya, karena Pak Medan gak dikuasai. Ya, jadi kalian harus belajar menguasai medan. Kapan belajarnya? Ya, saat presentasi ini. Karena hampir semua mata kuliah kalau di kampus ya, kalau sudah kuliah kan rata-rata ada metode yang namanya presentasi kelompok kan. Itu salah satu mengajari kalian untuk berlatih menjadi pembicara. Ya. Jadi kalian harus memanfaatkan ini dengan baik. Ini momentum belajar. Kenapa sih kok tidak maksimal? Iya. Histori mahasiswa itu sampai semester 8 ujian skripsi juga nggak maksimal. Kenapa sih? Ya karena mindsetnya itu tadi gugur tugas. Lah kalau kuliah saja mindsetnya sudah gugur tugas, nanti kerja juga gugur tugas. Ya, saya beri contoh ini ya. Kayak kedinasan-kedinasan apa gitu ya. Ada program misalnya bansos yang dekat lah. Ya, di sekitar kita ini kan bansos. Ada yang tahu bansos di tetangga-tetangganya. Bantuan sosial itu. Entah untuk lansia, entah untuk apa, itu kan ada banyak di bawah naungan dinas sosial. Ya, tahu di tetangga-tetangganya yang dapat bansos tahu enggak? Tahu ya. Nah itu kayak gimana? Menurut kalian itu sudah pas apa kurang cepat? Gimana? Hah? Iya, ya bansos itu sendiri lah. Kenapa? Menurut kalian apa yang tidak tepat? Apa? Yang sedang depan itu. Enggak, menurut kalian itu enggak tepat itu kenapa? Saya di pandangan saya, jadi kalau saya itu kan masih dapat itu loh Pak. Hanya itu gara-gara karena ekonomi itu sudah sekatakan lebih mampu daripada orang yang di bawahnya. Seperti itu, sedangkan di bawah orang yang dapat tadi itu susah. Jadi tidak dapat yang jadi sampelnya kok kenapa orang yang itu tadi yang sekitar daripada ini seperti itu. Si ya, gimana? Ya itu saya itu kan pencoblosan lurah itu Pak. Pencoblosan lurah ya. Itu punya lurah di Palembang. Oh, gitu. Jadi ada rentetan dulu yang milih ini sekarang dapat bansos. Tuh. Ada fenomena apa lagi? Gimana? Meskipun orang tersebut mampu. Mampu. Terus ada lagi fenomena bansos. Ya, gitu-gitu ya. Ada macam. Nah, itu salah satu bentuk karena kerjanya gugur tugas. Kalau lurah tadi gugur tugasnya apa? Dia kan nanti dulu dia membantu saya. Ya, itu gugur tugasnya di situ. Padahal ketika kita menelaah, misalnya lurah ya, menjadi lurah yang baik. Ya. Ketika dia bekerja dengan baik, ya, untuk masyarakatnya. Pemimpin itu kan sebenarnya pelayan. Sebenarnya. Kita bisa enggak melayani? Ya. Kadang orang itu ada yang bisa, kadang ada yang belum bisa, kadang memang abai. Ya. Kan seperti itu. Nah, misalnya dikembalikan lagi ke konteks lurah tadi. Misalnya lurah bekerja dengan baik. Ya. Orang-orang yang mendukung dia tadi kan sudah terbantu dengan program dia yang baik.
Karena program yang baik itu akan menyeluruh ke seluruh warganya, tidak hanya yang mendukung dia. Bukan begitu. Seharusnya. Tetapi kan karena beliau gugur tugas, orang-orang yang dulu membantu saya, ketika ada program lah ini diberikan di situ untuk gugur tugas. Nah biasanya lurahnya kalau model yang begitu, pasti kinerjanya nggak maksimal. Pasti ya, karena apa sistemnya gugur tugas. Terus kalau kasusnya di tetangganya Baby, ya ini ada orang kaya terus dia malah dapat gitu ya, yang seharusnya janda-janda tua, kemudian orang yang miskin kok malah nggak dapat, ya itu ya karena gugur tugas, artinya ya tidak kerja dengan serius. Ketika suruh nyurvei malas ya, suruh nyurvei itu malas, jadi orang-orang terdekatnya saja yang dikasih, mau ribet. Kebetulan banyak pasti orang kaya itu satu kalau nggak dekat dengan hubungan bermasyarakat, ya maka dia kerabat. Rata kan kayak gitu. Itu bentuk gugur tugas. Ya. Jadi itu adalah apa ya tradisi. Jadi kita besar di tradisi seperti itu. Ketika dibawa ke kuliah, lah kalian kan sudah ada contoh keseharian. Nah itu terbawa. Sikap kalian dalam belajar, sikap kalian dalam berteman, sikap kalian dalam keseharian, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Rata-rata gugur tugas apa? Karena itu terus dilihat. Proses belajar itu kan pertama melihat, setelah melihat meniru. Iya kan? Iya. Kita lihat kembali ke anak kecil. Anak kecil belajar ngomong itu kan niru orang di sekitarnya. Termasuk ayah ibunya. Kalau ada mbahnya ya mbahnya. Nah, ini yang menjadi repot ketika ya misalnya ada pamannya atau bibinya yang masih belum menikah dalam kondisi remaja. Itu kan ada teman-temannya biasanya kan. Atau orang tuanya si anak punya teman. Nah, kadang ngudange, ya, tahu ngudang? Tahu ya? Nah, itu dengan kata-kata orang dewasa, guyonan-guyonan orang dewasa. Maka, ya, dia akan kenal kosakata itu. Ya. Benar dia nggak bisa ngomong. Ya nanti kalau dia sudah bisa ngomong, kata-kata itu akan keluar dengan sendirinya karena sudah terekam di memori otaknya. Nah, maka akan menjadi sangat wagu ketika anak itu mulai ngomong dan yang diomongkan ya itu omongannya orang dewasa. Nah, satu contoh ini ya, biasanya ngudangi katakanlah namanya Dinda. Dinda kayak tekek, Dinda kayak tekek gitu kan. Karena ada orang tua yang kadang ngudang anak kecil itu gitu. Nah, ketika dia sudah bisa ngomong, dia marah. Ya, ketika marah, kata-kata itu akan muncul. Oh dasar mama kayak tekek. Itu kan muncul nanti. Cobalah diamati bahasa-bahasa itu. Itu kalau di dalam jurusan bahasa itu pemerolehan bahasa namanya. Ada teori mata kuliah khusus, ya. Kebetulan di sini tidak ada program mata kuliah itu. Ya. Tetapi di kampus-kampus yang lain ada mata kuliah pemerolehan bahasa. Ya. Pemerolehan bahasa itu bisa anak kecil atau yang sedang menjadi pekerjaan saat ini itu BIPA, ya, pemerolehan bahasa untuk penutur asing, bahasa Indonesia untuk penutur asing, ya, itu dosen sini Bu Rani itu biasanya mengajar BIPA, ngajarnya di mana? Ngajarnya di pabrik-pabrik, bukan di kampus, tapi Bu Rani dipanggil sana di wilayah Jombang. Pabrik-pabrik itu kan rata-rata orang luar negeri, ada yang Cina, ada yang Jepang. Lah syarat pemerintah Jombang ya itu mewajibkan punya sertifikasi BIPA agar nanti ketika berkomunikasi dengan orang lokal ya itu bisa lancar. Jadi harus menunjukkan sertifikat itu. Ya, itu pemerolehan bahasa lah. Kalau sama halnya dengan anak tadi itu pemerolehan bahasa. Jadi kalau yang didengarkan nanti seperti itu ya akan keluar seperti itu. Jadi proses belajar itu meniru. Kembali lagi ke presentasi tadi,
ya. Kalian dididik oleh tradisi itu seperti itu. Ya. Tugas kita sebagai akademisi maka mengembangkan pola pikir. Tradisi yang begini itu cocok nggak? Bener nggak? Ketika nggak bener berarti kita telaah, kita pikirkan benernya kayak apa ya. Nah ketika bener maka jangan berusaha. Saya ingatkan, jangan berusaha membenarkan tradisi itu. Lupa itu kan salah. Harusnya kan kalau salah itu kita betulkan. Nah di dalam Islam pun itu kan disebutkan, ya. Ketika ada yang buruk maka kita ingatkan, ya. Amal ma'ruf, nahi mungkar. Kan gitu. Mengajak kebaikan dan mengajak untuk meninggalkan keburukan. Ya. Tetapi lihat diri. Kenapa saya tidak memperbolehkan lihat diri? Kita sudah mampu belum sih untuk mengubah itu? Ketika belum mampu akan chaos. Ya, kalian bukan menjadi terbranding sebagai mahasiswa bahasa Indonesia, tetapi akan terbranding sebagai sok tahu. Artinya gitu. Terus gimana, Pak? Solusi bijaknya? Solusi bijaknya adalah diterapkan ke diri sendiri. Itu langkah yang pertama, memperbaiki diri. Di dalam Islam kan juga gitu. Jaga diri, jaga keluarga, gitu ya. Baru setelah itu masyarakat, setelah masyarakat baru ya agama dan negara. Kan gitu, konteks terkecil dulu. Ya, itu kan juga di pendidikan kewarganegaraan juga disampaikan. Ya. Jadi proses itu ada proses meniru. Terus kalau presentasi begini, proses menirunya itu dari siapa? Wong semua teman-teman presentasinya begitu. Ya coba dilihat dosennya ketika mengajar. Apakah ada dosennya yang mengajar itu dengan membaca saja? Atau ada yang bisa teks dan konteks? Ya, itu akan kalian lihat. Kalau saya nanti presentasinya begini, berarti ke depan saya akan seperti dosen ini. Tapi kalau saya bisa teks dan konteks, maka bisa seperti dosen ini. Misalnya ada, ya, dosen yang begitu. Itu kan akhirnya menjadi contoh. Saya mau jadi yang mana? Ya. Jadi seperti itu ya untuk masukkan di diskusinya. Jadi kebetulan di teori sastra kan sudah selesai diskusinya ya. Kelompok 1, 2 ini kan terakhir ya. Nah, berarti nanti di momen yang lain berusahalah untuk nggak gugur tugas. Berupaya menjadi maksimal gitu loh. Ya. Itu nanti bermanfaatnya untuk siapa? Ya untuk diri kalian sendiri. Jadi kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan filsafat, habit gitu ya. Kalau belum menjadi habit, itu akan sulit. Tapi kalau sudah nanti sudah habit, ya itu akan menjadi hal yang sangat efektif. Gitu loh. Ya, itu tadi yang sekarang terkait materinya, ya terkait materinya sekarang. Saya tambahkan tadi itu sudah banyak ya disebutkan ciri-ciri drama itu sudah disinggung, ada jenis-jenisnya mulai dari tragedi ya sampai tragikomedi. Itu kayak gimana? Kalau tragikomedi ini kan gabungan ya dari tragedi sama komedi. Tadi ditanyakan oleh Mbak Bebi ya. Tragedi sama komedi itu contohnya gimana ya? Dalam sebuah drama ada adegan yang sedih, ada adegan yang lucu. Sudah gitu aja. Biasanya itu ada yang double-double. Ya, tapi ada yang satu sedih aja, melo aja, ada yang romans saja. Nah, ketika ada gabungan maka ya itu akan menjadi genre baru. Nah, genre-genre baru seperti tragikomedi itu kan dua genre dikumpulkan jadi satu. Ya. Itu kan jadi begitu. Itu untuk materinya. Jadi ada struktur juga ya.
tambahannya untuk struktur ya. Ada untuk struktur itu kan ada pengenalan. Ya, itu pasti ada. Ya, pengenalan yang menarik itu harus yang asik juga. Ya. Jadi kan kayak gitu. Lah kalau drama itu munculnya itu di Yunani pertama. Ya. Dengan unsur kata apa? Drama ya, katanya. Jadi untuk drama nah, ada juga sekarang itu istilahnya apa? Teater. Ya, drama dan teater apakah sama? Mirip-mirip. Kok bisa menyebut mirip-mirip? Alasannya? Hmm? Nggak sama, kayaknya. Ya, kayaknya nggak sama itu kenapa? Me, apa? Mengangkat dua genre saja. Oh gitu. Ya. Jadi kayak gini, ada spidol enggak? Ada spidol enggak? Spidol enggak? Saya beri penjelasan dulu. Ada? Yes. Kita bahas dari akar kata dulu ya. Oke, untuk saat ini ya, kata itu kan berkembang. Kata itu berkembang ya dari semantiknya. Nanti yang akan kalau ada mata kuliah semantik, mata kuliah kebahasaan, kalian akan masuk ya di seputar makna itu, bagaimana makna itu berkembang, bagaimana makna itu menyusut. Ya, ada penyusutan makna, ada perkembangan makna. Nah, drama sama teater ini ada perkembangan makna. Perkembangan makna ini akhirnya sekarang seperti ini. Sama. Ya. Dulu, ya, ini adalah panggung. Ini naskah. Jadi dulu awalnya begini. Ya. Teater itu panggung. Dari kata teater dalam bahasa Inggris. Itu kan panggung. Ya, jadi bukan sebagai bentuk dramanya, tetapi tempatnya. Ya. Bukan wadahnya, ya tempat pentas itu loh, panggung. Ya, tempat pentas. Itu kan ada yang model. Kalian pernah melihat tempat pentas yang seperti apa saja? Yang pernah kalian ketahui? Ada tirai merah, terus penontonnya ada di mana? Jadi gini. Katakanlah ini modelnya begini dan ini nanti penontonnya akan bioskop gitu ya? Bioskop. Ini aja. Ada yang tahu lagi yang lain? Pentas itu panggung kecil-kecilan biasanya nggak pakai. Bisa panggung cacat dengan penontonnya. Jadi kayak gini ya, ini katakanlah panggung kayak panggung truk gitu ya. Ya, kemudian penontonnya di sini nonton, modelnya ganjar. Ya. Ada yang pernah tahu jenis panggung apa lagi selain sama ini? Ini ketemunya di bioskop, gitu ya. Karena pernah nonton teater nggak? Belum ya? Belum. Ya, jadi ini kalian tahu di bioskop, ya. Ini kalau ada orkes, gitu ya.
atau ludruk. Ya. Kemudian wayang. Walaupun kalian sekarang kan nggak nonton wayang juga ya, tapi setidaknya kan ada bayangan model panggung yang ini. Ya. Kalau ada yang cowok atau yang cewek pernah ke stadion? Iya, pernah. Pernah. Itu juga panggung. Soalnya kayak Apa yang ditonton kalau di stadion kan berarti yang ditonton olahraga. Ya. Kalau di stadion itu kan gini. Nah, ini kan melingkar ini penonton. Ya. Iya kan? Jadi kan ini namanya panggung arena. Ya. Yang nonton semuanya dari semua sisi. Ya. Kan kayak gitu. Nah, nanti model-model panggung itu macam-macam. Ya, ini dulu disebut teater. Ya, bahasa Inggris dari kata ini dengan serapan. di kawasan ramai gitu kan temennya. Iya. Iya. Jadi kayak itu bentuknya ini berasal dari sini. Akhirnya sekarang penyebutan itu jadi sastra. Drama itu ya teater. Kayak gini. Ya. Tetapi apakah teater itu sudah drama? Belum tentu. Tapi drama itu mesti teater. Ya, teater belum tentu drama. Kok bisa seperti itu? Karena ini apa tadi genre karya sastra. Genre karya sastra. Karya sastra itu apa? Seni apa? Seni bahasa. Sastra itu seni bahasa. Seni bahasa ini berarti tulisan. Tulisan. Nah, ini akhirnya ada sebutan ini open drama sama close drama. Apalagi itu, Pak? Open drama itu berarti naskahnya bisa dijadikan seni pertunjukan. Tetapi kalau close drama itu nggak bisa dijadikan seni pertunjukan. Kenapa? Karena sangat sulit divisualkan. Satu contoh misalnya yang menulis itu biasanya nulis cerpen, nulis novel. Imajinasi di cerpen dan di novel itu kan besar sekali. Nggak ada batasan karena nggak ada tuntutan memvisualkan. Kalau kalian pernah membaca novel, pernah nggak baca novel? Alhamdulillah pernah ya. Nah kalau pernah baca novel, pernah nggak ya novel yang kalian baca itu difilmkan? Pernah baca novel apa? Gadis Kreteng. Pernah? Film Anis. Sudah kalian baca dua-duanya novelnya? Oke. Menurutmu, kamu lebih dulu nonton filmnya atau lebih dulu baca novelnya? Oke. Ketika membaca novel, kamu punya imajinasi? Ya, biasanya kan kita baca itu kita sambil bayangkan oh ini kayak gini, kayak gini. Itu ada bentuk visual dari yang kita baca. Ya. Terus ketika film itu tayang, pendapatmu gimana? Cerita saya sebagai itu yang jadi Gus Dur itu cocok banget dengan saya. Soalnya saya bayangin orang itu banyak. Ternyata filmnya cocok. Tapi yang artis yang jadi ceritanya nggak cocok. Kalau yang berdasar kayak saya pokoknya sama sekali nggak terbayangkan sama. Tapi kalau suasananya hampir 70% sama kayak saya. Misalnya ini kalau saya dari film di bulan Nah, itu berarti kan ada yang nggak sama. Dan kok gini ya? Gitu ya. Nah, apa yang disampaikan Debbie tadi itu sudah wajar. Pemaknaan yang begitu. Nanti kalau kamu sudah sering membaca dan sering menganalisis, ya, imajinasimu semakin besar.
imajinasi semakin besar ialah kecewa. Ngapain saya nonton filmnya? Ternyata nggak sebagus novelnya, nggak seperti yang saya bayangkan. Ya gludik gitu. Itu nanti kalau kamu sudah sering membaca, sudah sering menganalisis, ya. Menganalisis itu dengan teori itu kan ada tujuan tertentu sesuai dengan tujuan teorinya. Ya. Jadi nanti kalau kalian proses menganalisisnya itu serius dan kalian mulai menyadari, kadang ada juga yang nggak menyadari. Iya. Maksudnya nggak menyadari gimana? Nggak menyangka kalau ada kejeniusan karena ngerjakannya itu nggak terlalu serius. Ya pokoknya selesai gugur tugas tadi. Tapi kalau nggak gugur tugas, kalian akan menemukan keajaiban dari sebuah teori yang digunakan untuk menganalisis. Ya. Jadi itu dulu saya pernah mencoba ketika S2. S2 saya alhamdulillah lebih menarik dari S1 dan S3. Kenapa? Karena saya kuliah di tempat universitas yang umum. Bukan pendidikan, kampus pendidikan. Kayak UNESA itu kan kampus pendidikan. Saya S1 itu di UNESA. Dan sekarang S3 di UNESA. Jadi itu kampus pendidikan. Kampus pendidikan itu kalau menurut saya itu terframing dengan kata pendidikan. Jadi nggak luas. Nah, dulu itu sudah saya temukan ketika di bahasa Indonesia ada dua pilihan saat itu di UNESA, ada sastra murni, ya, ada pendidikan sastra bahasa dan sastra Indonesia. Saya ngambil yang sastra murni, ya. Saya masih dalam proses kuliah itu nggak tahu apa sih bedanya orang pendidikan sama ini. Kita lihat kurikulumnya, bukan saya lihat ya, saya tanya. Kebetulan saya dulu punya pacar, kebetulan gitu. Ya punya pacar, kuliahnya di pendidikan. Pacar dari SMA, kemudian kuliahnya bareng. Ya, kita itu sebenarnya kayak gitu. Kemudian tanya, kamu kok ada prodi apa ini? Saya, oh ternyata ini ada yang ternyata bedanya ada mata kuliah pendidikan dan saya nggak ada. Mata kuliah bahasanya sama, semuanya sama. Tetapi ada mata kuliah yang kayak penulisan skenario, ya di pendidikan nggak ada, di sastra ada. Kemudian ada ada hal yang khusus kayak sastra anak gitu ya. Kadang di pendidikan nggak ada. Jadi seperti itu. Ada muatan khusus untuk mengasah potensi kesastraan. Nah, jadi kayak gitu. Tetapi akhirnya saya tahu lagi ketika saya memprogram menambah, ya kuliah itu boleh menambah. Kalau di UNESA saya tidak tahu, kalau di sini kayaknya saya belum menemukan. Biasanya jumlahnya itu sama. Nanti di kelas ini nanti saya analisiskan, ya. Karena dulu itu bisa lulus S1 itu dengan 3,5 tahun, berarti 7 semester. Syarat lulus kebetulan ini sama, kalau di UNIM juga sama, 144 SKS. Nah, kalian semester ini berapa SKS? 18. Lah berarti sudah 18. Semester 2 nanti berapa? Nah, setelah nanti akhir semester, ya UAS nilai kan keluar. Nanti ada yang namanya IPK. Pernah dengar belum? Belum ya. Ada IPK dan IPS, indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif. Semester itu berarti ya indeks rata-rata dari semester ini program mata kuliah yang kalian program. Nanti ada rata-ratanya. Kemudian kalau IPK nanti semester 2. Nah, semester 1 juga muncul, tapi ya dari semester 1. Kalau IPK nanti itu gabungan antara yang semester 1 sama semester 2. Di rata-rata jadi IPK. Dan ada IPS nih, IPS berarti hanya semester 2 saja. Jadi tiap semester. Jadi kayak gitulah. Setelah keluar IPK, nanti biasanya ada jatah kuliahnya itu memprogram berapa SKS. Nah, nanti kalau kalian muncul, ya, kalau di UNIM ini kan sistem paket. Maksudnya sistem paket itu, ini kan sudah ada mata kuliah kan. Nah, itu diprogram untuk satu kelas. Ya.
Jadi kayak gitu. Nah, kalau di UNESA juga sama, tetapi ketika ada sisa, misalnya nanti IP sisa kuota yang bisa kalian program di semester 2 itu 22 SKS misalnya. Ada tulisan itu nanti di KRS. Nah, terus di semester 2, sistem paket di semester 2 itu ternyata hanya 18 juga, sama dengan semester 1. Berarti punya sisa berapa? 2, 4. 18 sama 22 kan 4 sih. Ya. Jadi ada sisa 4 SKS. Rata-rata SKS kalian berapa saat ini? 2, 3, ada yang 4? Tidak ada. 3 ya, maksimal 3 bisa pakai ilmu saja ya. 3. Nah, itu ya. Berarti kan kalian punya tabungan 4 SKS. Maksudnya tabungan itu gimana sih? Lah kalau kelasnya itu tanggungan paketnya 18 kan ada sisa 4. Lah sisa 4 itu bisa kalian program ikut kakak tingkat. Jadi kan semester 2 berarti nanti boleh melihat semester 4, 6 ya, sama 8. Melihat. Saya mau nambah mata kuliah apa? Saya punya tabungan 2 mata kuliah yang 2 SKS-an. Ya, itu bisa kalian tambah. Syaratnya apa? Nanti jadwal kakak tingkat ini nggak bentrok dengan mata kuliah di kelas kalian. Lah, dulu saya S1 itu selalu gitu. Oh, ada sisa. Ya, maka saya program ikut kakak tingkat, ya, ikut kelas pendidikan. Jadi kayak gitu. Ya, sebenarnya saya bisa lulus 7,5 dulu. Ini kok 7,5, 3,5 semester 7. Apakah Bapak lulus semester 7? Tidak. Nah, itu yang saya sempat marah sama kampus, sama dosen pembimbing skripsi saat itu. Kenapa marah? Ya, karena saya sejak semester 1 jadilah elang. Jangan jadi angsa. Itu doktrin itu masuk ke saya. Elang itu kan terbangnya sendiri. Ya. Kalau angsa, burung bangau kok angsa, sorry, burung bangau. Itu pernah kalian lihat burung bangau terbang sendiri? Mesti kan dia minimal 3. Walaupun sekarang jarang ya, kalau dulu banyak. Burung bangau terbangnya bersama-sama. Itu didoktrinkan dan saya sangat menancap. Kalau menjadi orang survei, itu harus seperti elang. Kemana-mana sendiri, dia survei, nggak menunggu teman. Nah, jadi semester 1, saya hanya dengan teman satu kelas, itu hanya saat kuliah dan ada tugas kelompok. Selebihnya saya kemana-mana sendiri. Sehingga saya mungkin tidak dikenal oleh teman-teman seangkatan, kecuali teman sekelas ya. Kayak kalian teman seangkatan itu kan ada bahasa Inggris, ya ada matematika, ada olahraga ya teman seangkatan. Saya nggak dikenal. Karena saya elang. Habis kuliah pulang. Setelah pulang itu ngapain? Saya kerja. Setelah kerja itu ngapain? Nongkrong saya itu sama anak sendera tasik. Sendera tasik apa? Seni rupa, drama, tari, dan musik. Nongkrong saya dengan mereka. Karena saya ingin belajar seni. Saya suka seni. Tapi saya nggak bisa masuk ke sana karena dulu saya mempertimbangkan nanti untuk masuk ke musik butuh beli alat musik. Saya nggak punya uang. Banyak alat-alat untuk prakteknya. Saya nggak bisa. Sama dengan kasusnya Zen. Ingin olahraga tapi maksudnya bahasa Indonesia. Saya nggak patah arang. Saya kumpulnya dengan teman-teman sendera tasik. Saya masuk ke komunitas teater, UKM, teater, sama UKM menulis. Ya. Semester 1, semester 2 saya kecewa kok nggak diajari menulis. Kok teori-teori saja gini. Ya saya tetap karena saya tipikal orang yang sudah melangkah harus diselesaikan. Ya, tapi nilai saya jelek semua. Semester 1 sampai semester 4.
Karena jiwa saya nggak bisa masuk ke sana, tapi saya bertahan, berusaha bertahan, ya. Karena jiwa saya nggak di sana. Kumpulnya saya dengan anak Tasik sama organisasi gitu. Saya nggak ikut organisasi kemahasiswaan kayak PMII, kayak HMI, kayak apa ormawa-ormawa itu saya nggak ikut. Saya ikutnya organisasi yaitu di menulis sama teater. Saya belajar di sana. Terus semester 5, ya, nilai saya mulai baik. Kok bisa? Karena tulisan saya di 2000, semester 5 itu tembus di koran. Ditulis Ahmad Fatoni, beda bahwa kan Ahmad Fatoni mahasiswa sastra Indonesia. Saya langsung dari pembicaraan dosen-dosen. Mana Fatoni? Yang mana anaknya? Jadi sejak semester 5 saya dikenal dosen-dosen. Akhirnya karena dikenal dosen, otomatis kan juga dikenal mahasiswa, tidak hanya angkatan saya, tapi seluruh angkatan. Kenapa kok bisa begitu? Dosen pasti ngomong di kelas ketika ngajar. Ini loh, ada mahasiswa sastra ya semester 5 yang tulisannya sudah muncul di koran. Nah, itu nilai saya mulai baik, A semua sampai lulus. Ada yang B, ya A, tapi sudah nggak ada yang C, nggak ada yang D. Semester 1 sampai semester 4 ada yang C, ada yang D. Nah, itu menjadi pertanyaan ketika saya diminta mengajar di sekolah. Hanya diminta mengajar itu gimana? Jadi saya gara-gara nulis juga. Gara-gara nulis saya diminta ngajar. Mau enggak ngajar nih? Saya bukan jurusan pendidikan. Kan kalau di sekolah itu jurusan SPD kayak kalian gini. Sastra itu kan nggak boleh. Ketika mau ngajar harus dulu itu akta 4. Kalau sekarang PPG. Harus ngambil spesifikasi itu lagi. Dan saya nggak ingin spesifikasi lagi. Sudah nggak ada duitnya. Ya, maka ya Tuhan ternyata menghendaki saya untuk ngajar. Saya masuk ke ngajar. Ya, diminta itu tadi gara-gara membaca tulisan saya, ada seorang guru yang istri guru saya, suaminya guru saya. Jadi guru saya itu perempuan dan di sekolah itu ada suaminya. Dan saya dihubungi. Ceritanya kayak gitu. Karena guru saya jadi primadona. Sekarang itu lembaga saya yang memprimadonakan saya itu ya UNESA juga. Kemudian UNER tidak memprimadonakan, tapi ketika kuliah saya selalu menjadi primadona. Bagaimana menurut penulis ini? Pendapatnya. Jadi mesti gitu dosen di UNER. Tapi untuk kemudian ke bawahnya lagi di SMA saya jadi primadona, SMP itu enggak ada yang tahu. Kemudian baru-baru ini TK. Kenapa gitu? Karena anak saya masuk TK. Ya, guru saya itu masih ingat dengan saya. Oh, itu selalu dibicarakan di sekolahnya. Yang ini murid saya dulu sekarang jadi seniman, murid saya dulu sekarang jadi dosen. Bicarakan begitu terus. Ya. Itu adalah prestis yang didapatkan. Ya, kalau saya nggak menekuni kesenian, saya nggak menekuni dunia pendidikan, ya, saya nggak akan dapat prestis itu. Ya. Yang bahagia di situ siapa? Istri saya. Kenapa? Karena selalu di sekolah itu kan yang ngantarkan sekolah kan istri saya. Itu selalu saya dibicarakan gitu, dia berbunga-bunga. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya nggak bisa memanen langsung, ya. Tapi istri saya yang memanen langsung kalau yang di TK itu. Ya. Kalau yang di SMA, saya sering kali diundang ngisi materi di sana. Ketika ada anak yang bibit menulis, ya, sama guru-guru di sana saya didatangkan. Saya didatangkan nanti diberi nomor anak ini untuk bimbingan lagi. Itu gitu. UNESA sering sekarang mengundang saya dari dulu, ya, misi kepelatihan menulis. Makanya ketika saya melihat mahasiswa UNIM, saya melihat mahasiswa UNESA sama, arek lu podo. Ketika saya melempar pertanyaan, yo krik sama, nggak ada suaranya.
Yang beda apa? Ini lembaga swasta sana lembaga negeri yang sudah terkenal. Itu saja. Mahasiswa ya sama. Dikongkon moco ya gak moco. Dikongkon tuku buku ya kadang gak tuku. Sama. Nah, makanya kalau yang perlu saya sampaikan, belajarnya di mana itu nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah, ya, ketika kalian masuk ke lembaga bergengsi dan kalian nggak mau belajar, itu masalah. Kalian memanggul beban yang sangat berat. Itu dicontohkan kakaknya Zen itu loh kemarin. Ya, ada lamaran sama itu yang saya ceritakan itu ya. Ternyata anak Unesa itu loh tumbang sama anak Uni. Apa? Karena jadi saya arahkan, saya gini, bener dia nderenges. Ya, kayak mahasiswa pada umumnya lah ya. Maksudnya nderenges itu dikandani gini ya tetap gitu. Gini. Ya. Tapi nderenges jadi itu pinter. Maksudnya pinter apa? Oh, no aja jawab gitu ya. Ya, padahal saya juga tahu kalau dia itu berbohong. Ya. Maksudnya dia nakalnya kayak gitu, tapi nakalnya nakal baik gitu loh. Di antara teman-temannya dia bisa mempertahankan teman-temannya yang nakal-nakal gitu. Karena dia bapak argumentasi ngomongnya pinter. Ya. Jadi kayak gitu. Dia nggak pinter-pinter amat kok Zen itu. Serius. Nggak pinter-pinter amat. Tetapi ketika ada keseriusan di dalam dirinya itu sesekali ada keseriusan. Nah, di situ saya melihat ada potensi, maka saya tembak terus di situ. Makanya kalau saya menyampaikan nanti di selama satu periode ini sampai semester 8 itu nanti ada 6 mata kuliah soft skill. Itu setidaknya pilihlah di antara 6 ini. Syukur kalau kalian bisa menekuni ke-6-6-nya. Nah, ini yang bisa nanti membuat kalian bertarung. Itu nggak akan kalah. Ya, saya sudah menyampaikan kan mata kuliah itu ya. Di pendidikan 2, di kebahasaan 2, di kesusastraan 2. Ya, kalau kesusastraan nanti kebetulan kedua-duanya saya yang ngampu. Ya, menulis kreatif, sama penyutradaraan dan pementasan. Ini soft skill di sastra. Kemudian di bahasa itu nanti ada jurnalistik sama kepenyiaran. Ya, 2. Kemudian di kependidikan itu nanti ada media pembelajaran, ya, sama telaah kurikulum. Ini soft skill. Nah, ya. Kalian mau menekuni yang mana? Kalau yang di pendidikan, kalian akan menjadi pakar pendidikan. Kalau di bahasa, kalian menjadi pakar kebahasaan di lapangan. Dan itu akan menjadi, saya sebutkan ini apa? Ini adalah lapangan pekerjaannya. Ya. Kalau menulis kreatif jadi penulis, bisa masuk ke penerbitan, bisa masuk ke balai bahasa, jadi PNS. Ya ndaknya guru ya, jadi itu di menulis kreatif ini. Ya jadi konten kreator, jadi writer, ya di sini menulis kreatif dan pementasan, ya jadi seniman teater. Seniman teater itu nggak hanya bisa berteater, tata artistik menguasai, tata cahaya menguasai. Jadi saya bukan orang alumni kelistrikan, saya bisa main listrik karena dari teater. Ya, tata artistik, saya bukan desain interior, desain eksterior. Ya, saya bisa membuat artistik dari teater. Nah, ini kecakapan ini banyak. Kemudian di jurnalistik, karena akan menjadi jurnalis. Ya, jadi wartawan. Ini kalau kalian bisa menguasai ini. Ya, kepenyiaran nanti bisa masuk ke televisi, bisa masuk ke radio. Atau bisa juga masuk ke YouTube. Iya. Jadi host itu. Ya, sekarang kan adanya YouTube, adanya internet itu semakin luas. Kalau di pendidikan, media pembelajaran. Ya. Membuat media-media pembelajaran itu. Saya melihat itu anak-anak bagus-bagus ya. Tapi masalahnya ketika turun di sekolah, kok nggak ada. Media itu loh nggak ada, kan nyampe ke murid. Nah selama kuliah kenapa? Karena sudah punya soft skill itu, kenapa kok nggak diterapkan? Nah, itu kan kayak gitu.
Nah, ini kalian menjadi itu, kalian akan bisa menjual media-media itu, membuat pelatihan media pembelajaran, laris. Setelah kurikulum itu juga kayak gitu. Wah, jadi pakar kan, jadi tenaga ahli. 6 ini loh ya, 6. Ini kuasai pilihan, kalian mau milih yang mana? Biar nggak gugur tugas. Ya. Jadi drama itu ada yang open, ada yang close. Jadi kayak gitu. Kembali lagi, kenapa kok begitu? Ya karena terlalu yang close itu ya, terlalu sulit untuk divisualkan. Ya. Kayak film itu yang diangkat dari novel tadi. Itu nggak semudah itu memvisualkan. Kalau benar-benar seperti yang ada di novel, biayanya mahal. Gak ada PH yang berani Indonesia. Tapi film-film Barat bagus-bagus. Ya, pernah melihat film yang adaptasi dari novel, film-film Barat. Nah, coba nanti ada kajian di situ. Dulu S2 saya menarik seperti yang saya singgung tadi di awal. Saya nganalisis film. Di pertama nonton aja. Belajarlah independen, nganalisis film. Film pendek aja. Film pendek kan durasinya antara 5 sampai 15 menit. Ya, pertama ditonton aja. Setelah itu yang kedua, ya mulai diterka. Ngomong apa sih filmnya? Ya. Kemudian ketiga, tokohnya ini kayak gimana? Jadi itu nonton berkali-kali. Lah baru nonton yang ke-10 misalnya. Pakai teori yang sudah kalian tahu ini teori. Nyari aja di bantuan AI ChatGPT kerangka teori di dalam kesusastraan apa. Ya misalnya teori feminisme. Ya. Langkahnya apa saja. GPT pinter nanti akan merangkai itu. Nah, langkah itu ketika sudah ada film tadi dipakai nganalisis pakai teori ini. Nah, itu belajar kepekaan. Nah, kalau sudah pada tahapan itu, ya maka akan peka membaca sekitar. Ini kedepannya seperti yang pernah saya ceritakan ya. Pernah ya saya ceritakan saya dianggap sebagai peramal itu pernah di kelas ini. Ketika mengisi pelatihan menulis. Pernah belum? Pernah ya. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Karena bisa membaca konteks. Jadi kayak gitu. Sampai titik itu nanti belajarnya kalian bisa begitu. Ya. Tapi prosesnya panjang, lama. Nah, tapi proses itu kalau kalian start di semester 1, 4 tahun sudah cukup insya Allah. Ya. Jadi kan kayak gitu. Dulu saya seriusnya kan nggak melalui kuliah, tapi melalui internal. Akhirnya semester 1, 2, 3, 4 nilainya jelek, semester 5, 6, 7, 8 nilainya baik. Karena saya sudah mendapat keterampilan. Ya. Jadi kan kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa juga gitu. Ya. Coba diterapkan. Ya, nanti soft skill itu sudah jadi belum? Ya, berapa semester targetnya? Ini kan semester 1 ya. Nah, sampai berapa nanti? Bisa goal. Bisa terlihat potensinya. Jangan menjadi yang rata-rata. Orang yang rata-rata itu nanti ya bisa rata-rata. Ya. Kalau rata-rata orang itu kayak gimana sih? Pendapatnya gimana? Mencari pekerjaan itu susah. Itu rata-rata orang ngomong pendapat kan gitu ya. Kalian sering nggak mendengar itu? Orang-orang sekitar kalian ngomong cari pekerjaan susah, nyari duit susah. Sering ya? Itu karena mereka apa? Rata-rata. Tapi kalau kalian di atas rata-rata, ya nggak ada istilah mencari duit susah. Karena apa? Karena ya banyak pekerjaan. Kadang belum mencari pekerjaan saja, itu sudah diberi pekerjaan. Baru-baru ini masih hangat dan masih crash.
kejadiannya sama dengan Z, kakak tingkat kalian di UKM, kayak lihat videonya itu kan kalian ikut UKM ya. Nah, kakak tingkat kalian itu siapa? Yuafa. Itu sekarang sudah menjalani seperti yang dijalani Z. Momen PPL. Terus dilamar lembaga PPL. Yuafa. Sebelumnya waktu mungkin cerita ke kalian ya, di pertemuan keberapa ya, di kedua ya. Yuafa kan cerita ya ke kalian ya. Soal Zen. Oke. Iya kan? Iya. Nah, dia cerita begitu dia belum mendapatkan itu. Baru setelah itu, ya PPL mau berakhir, iya, dia sudah dikontrak sama sekolahnya. Iya. Dasarnya mau biar di sini. Nah, dari soft skill kan? Loh, itu terjadi lagi, Karena apa? Dia punya soft skill sebelum lulus, sudah punya soft skill dan dia sudah muncul. Iya kan? Loh, nanti sudah terjadi kedua kali. Dulu Zen, sekarang Yuafa. Ya, jangan melihat karena kebetulan dia ditugaskan di situ. Ya, tapi misalnya kalau dia ditugaskan, nah Yuafa jiwa besar, Pak. Sebenarnya bukan dia di situ. Temennya 2 orang itu nggak mau ditempatkan di situ. Yuafa jiwanya besar. Ya, temennya sampai nangis-nangis, saya aja yang di situ. Ya. Itu ternyata Allah membukakan pintu rezeki buat dia, belum selesai dia di situ. Sebenarnya bisa jadi kalau dia katakanlah di tempatnya di sekolah negeri, ya mungkin dia dilamar juga sana. Ya tapi kita kan ketika bergerak itu jangan ngomong soal negeri kenapa. Bagaimana kita memberi kemanfaatan untuk di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa Yuafa sudah memberikan kemanfaatan. Kebetulan di situ mau akreditasi. Cara akreditasi baik, ya kebetulan Yuafa punya caranya. Ya, kayak gitu. Langsung gak pakai lama. Belum BPL belum dicabut, dia sudah diberi kontrak. Yang BPL di situ 2 anak. Yang satu matematika, diberi kontrak enggak? Kalau memang yang masuk BPL di situ diberi kontrak, seharusnya yang matematika kan juga diberi kontrak. Berarti ketika disimpulkan yang diberi kontrak itu yang apa? Ya. 2 contoh loh ini sudah real ya. Yuafa belum alumni ini, belum alumni. Kalau Zen dulu kakaknya dia sudah alumni ya. Ini belum. Ya, konteksnya sama. Nah, mau nggak ini kelas ini nanti jadi generasi selanjutnya? Setiap kelas itu tak tantang. Ya, setiap kelas tak tantang. Tak tunjukkan jalannya, berani nggak? Nah, nggak berani ya. Oh, itu pilihan kok. Kalau berani nggak aja. Nah, itu rata-rata banyak yang nggak berani. Tak kasih tantang. Kayak gitu. Kayak kelasnya Yuafa yang sekarang mata kuliah penyucian pementasan sebelum kuliah dimulai di kontrak kuliah saya tanya, mau pertunjukan tertutup apa terbuka? Nek tertutup itu gugur tugas. Yang penting menyelenggarakan pementasan untuk tugas mata kuliah. Selesai. Tertutup. Nggak ada yang nonton. Ya ini ujian saja. Nah, kelas mereka akhirnya memutuskan untuk terbuka. Jadi nanti terbuka untuk umum. Siapa saja boleh nonton. Ya, seperti itu selalu modelnya, memberi tantangan. Nah, kelas itu mau mengambil yang high apa yang low, tapi rata-rata ya, kelas itu mesti ngambil yang low. Rata-rata. Kelasnya juga apa di mata kuliah saya yang lain ngambil yang low, nggak berani. Karena Yuafa ini punya keterampilan di situ di mata kuliah pementasan, dia berani ngompori teman-temannya ambil yang high, yang tinggi. Pementasan terbuka. Di seperti itu. Ya. Itu harap dicatat 6 mata kuliah tadi. Kalau kebetulan nanti ada mata kuliah itu, caranya gimana agar saya menguasai totalitas di 6 mata kuliah itu.
kok ternyata pendidikan saya nggak seret, di kebahasaan saya suka ya, ambil yang di bahasa. Kalau bahasa nggak suka ternyata kok saya feel ya, kayak enjoy ya di mata kuliah pendidikan, ambil yang mata kuliah pendidikan. Begitu juga, oh saya enjoy di mata kuliah saya, yuk ambil. Totalitas di mata kuliah itu. Apalagi kalau bisa 6-6-nya. Ya. Bisa 6-6-nya ya. Juafa sama Zen itu satu mata kuliah saja. Neutral dan pementasan. Nah kalau bisa 6, kira-kira kayak gimana anaknya kira-kira? Belum. Selama ini saya belum ketemu. Ya. Di kayak gitu. Karena kalau belum ketemu ya sudah. Setelah nanti akan menjadi rata-rata menjadi guru pada umumnya nggak ada potensi yang menonjol. Tapi Zen itu kan sekarang sudah 2 kaki. Ya walaupun mungkin di kaki yang teater ini dia belum bisa menghasilkan uang. Tapi dia sudah 2 kaki. Ini yang satu ini perjuangan, yang ini sudah. Karena apa? Karena ini berjuangnya kan dulu saat kuliah S1 kan. Sudah bayar. Iya kan? Nah ini kan butuh, yang nggak bayar kan butuh energi sama apa kemarin? Waktu. Ya kalau Zen nanti ingin dapat uang dari teater, dia harus punya waktu dan energi. Salah satunya dia kemarin akhirnya pentas. Itu baru pertama dia pentas. Setelah lulus. Ya. Jadi dia sudah mulai masuk, mau menata yang kaki yang satunya. Jadi kayak ya. Jadi saya sebelum saya akhiri saya tantang lah kelas ini karena kebetulan saya walinya. Kalau mau bergerak silakan. Saya siap mendampingi sampai jadi. Ya kalau memang siap dan berani, nggak harus semua kok, nggak wajib semua. Misalnya kita buat kelas di luar kelas. Jadi untuk mengasah soft skill itu. Ya. Yang misalnya kalau kuliah kan wajib 7 orang harus ikut. Nah misalnya, ya Pak maulah saya bikin di luar kelas forum untuk mengasah keterampilan itu. Oke, ayo. Jadi itu tak sampaikan, silakan mau merespon, mau berani, monggo saya akan luangkan waktu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya enggak ketambahan pekerjaan kan gitu. Tapi kalau berani silakan, saya siap untuk itu. Kayak gitu. Mungkin itu saja tambahannya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Jika tidak ada, maka cukup sekian dari saya. Karena waktunya juga sudah hampir habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Jangan lupa subscribe.